Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelumnya nih aku mau tanya ke teman-teman semua, apakah pernah dengar yang namanya stunting? Nah, pada kesempatan kali ini aku akan share informasi ke teman-teman semua tentang stunting pada anak dan fakta kental manis. Pertama, apa itu stunting? Nah, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupannya. Nah, berdasarkan WHO, stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan kekurangan asupan gizi, terserang infeksi, dan stimulasi yang tidak memadai. Faktanya, berdasarkan data UNICEF Indonesia, lebih dari 2 juta anak menderita gizi buruk. Dan lebih dari 7 juta anak di bawah 5 tahun mengalami stunting. Apalagi ditambah masa pandemi seperti sekarang ini, terjadi peningkatan tajam anak-anak yang mengalami masalah gizi di Indonesia. Sebabnya adalah fasilitas kesehatan terbebani, rantai pasokan makanan terganggu, dan hilangnya pendapatan karena COVID-19. Nah, bagaimana pencegahannya? Menurut P2PTM Kemenkes RI menjelaskan bahwa dapat dicegah dengan 3 cara. Yang pertama, perbaikan pola makan. Yang kedua, perbaikan pola asuh. Dan yang ketiga, perbaikan sanitasi dan akses air bersih. Pola makan saat ini diatur dengan istilah isi piringku, dengan gizi seimbang. Nah, ini perlu diperkenalkan kepada anak-anak setiap harinya. Bagi anak di masa pertumbuhan, sumber protein sangatlah penting, di samping tetap mengkonsumsi buah dan sayur. Berikan tambahan susu pertumbuhan untuk mendukung tumbuh kembangnya. Dan yang paling penting nih, harus diperhatikan komposisi yang tepat untuk dikonsumsi, seperti adanya zat besi, DHA, kalsium, dan yang lebih baik, 0 sukrosa. Kalau membahas tentang sukrosa ini, jangan sampai ya susu pertumbuhan digantikan dengan kental manis. Karena kental manis adalah susu sapi yang 60% kandungan airnya diuapkan atau dihilangkan dan ditambahkan gula sekitar 40 hingga 50%. Nah, gula ini yang membuat susu jadi kental. Kental manis ini hanya boleh digunakan sebagai topping makanan. Yang paling penting, hindari pemberian kental manis pada bayi dan balita. Karena beda usia, beda pula gizi yang dibutuhkan. Organ bayi dan balita belum berkembang secara sempurna. Kandungan gula yang tinggi bahkan melebihi protein yang terkandung di dalamnya dapat berdampak obesitas dan kerusakan gigi. Kedua adalah perbaikan pola asuh. Ini terkait dengan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi yang tidak hanya diperuntukkan untuk ibu-ibu saja ya. Remaja putri juga perlu tahu dan paham, karena remaja putri adalah cikal bakal keluarga. Para calon ibu ini perlu paham pentingnya gizi dan stimulasi pada janin. Itu mengapa dokter spesialis kandungan dan bidan biasanya meresepkan berbagai macam vitamin seperti asam folat, zat besi, kalsium, dan vitamin lainnya untuk program hamil dan saat hamil. Nah, selain itu, edukasi pemberian ASI eksklusif kepada ibu muda pun juga harus gencar. Tidak lupa untuk meningkatkan pentingnya inisiasi menyusui dini. Selain itu, konsultasikan tumbuh kembang anak ke fasilitas kesehatan terdekat. Ketiga adalah perbaikan sanitasi dan akses air bersih. Nah, ini berkaitan dengan resiko terhadap infeksi. Oleh karena itu, biasakan dan ajaklah anak-anak untuk selalu hidup sehat, seperti mandi dan menggosok gigi 2 kali sehari, cuci tangan dengan sabun, dan buang air besar dan buang air kecil di toilet. Nah, sebagai orang tua, kita harus cermat dan perhatian terhadap gizi seimbang untuk pertumbuhan anak guna cegah stunting pada anak. Demikian informasi dari aku, semoga bermanfaat ya. Dah.